Kedahsyatan tersembunyi, Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah salah satu sholawat yang mengandung keistimewaan, karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya pas sekali hari ini jika saya membagikan sebuah amalan zikir yang sebenarnya sudah kita kerjakan setiap kita mengerjakan sholat. Kenapa hal ini saya ungkapkan di depan? Pada intinya, saya ingin berbagi satu buah pengalaman saja. Suatu ketika, saya mempunyai sebuah hajat yang saya pikir sangat mustahil. Waktu itu, saya berhutang pada seorang saudara sendiri. Memang kebetulan hari itu, pas di hari yang saya janjikan untuk mengembalikan uangnya. Namun, waktu itu memang saya sama sekali gak pegang uang. Dalam perhitungan saya, hari itu, saya akan mendapatkan gaji ke-13, dan ternyata, perhitungan saya meleset, karena gaji ke-13 tersebut baru akan dibayarkan sekitar 2 minggu lagi. Saya kebingungan, karena saat itu, saudaraku juga membutuhkan uang tersebut. Singkatnya, saya menghubungi saudaraku dan memberitahukan bahwa gaji 13-nya baru akan dibayarkan sekitar 2 minggu lagi. Alhamdulillah, saudaraku mau menerimanya. Entah bagaimana, saya merasa bersalah. Saat itu juga, saya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Saya merasa kurang enak sama saudara sendiri. Selesai sholat hajat, saya membaca sholawat Ibrahimiyah. Entah berapa hitungan, karena dalam pikiran saya saat itu, hanya tertuju kepada pertolongan Allah semata. Iya, hanya kepada Allah, di saat-saat terpojok seperti ini, harus benar-benar meminta pertolongan. Tidak kurang, selama 3 atau 4 hari, setiap selesai sholat fardu, saya mewiridkan sholawat Ibrahimiyah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillah, ada seorang sahabat di kantor yang berminat sekali membeli pekarangan atau tanah kebun yang di pinggir sungai. Dan memang inilah pertolongan Allah. Begitu saya tawarkan harganya, sahabatku sama sekali tidak menawarnya, dan hari itu juga saya dibayar dengan uang tunai. Alhamdulillah ya Allah, begitu besar rasa kasih sayangmu, Alhamdulillah. Dan sore harinya, saya membayar hutang ke saudara. Nah, Sobat Kolbun, cerita ini real, dan terjadi pada diri saya. Semoga hal ini bisa menjadi petunjuk juga bagi sobat-sobat semua, yang mungkin sedang mengalami satu peristiwa, seperti yang saya pernah alami. Lakukanlah wirid sholawat Ibrahimiyah ini, dengan ikhlas, tulus, serta istiqomah. Yakinlah, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini merupakan salah satu sholawat yang paling sempurna menurut saya, sehingga Rasulullah pun mengajarkan kepada seluruh umatnya, dan sholawat ini juga sebagai bacaan ketika sholat, persisnya pada tasyahud akhir. Karena banyak sekali keutamaan sholawat Ibrahimiyah,
diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beberapa imam hadis yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Syarhul Al-Dalail. Syekh Ahmad Es-Sawi mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Men kola hadis solata sahitul lahu yaumal qiyamah, bi sahadati wa syafahulahu." Barang siapa membaca solawat ini, maka aku akan memberikan kesaksian padanya di hari kiamat dan aku akan menolongnya, memberikan syafaatku kepadanya. Hadisnya Hasan, hadits yang memenuhi syarat hadits sahih dan para perawinya adalah para perawi yang sahih seluruhnya. Imam Nawawi berkata, bahwa solawat ini dinamakan solawat Ibrahimiyah karena solawat tersebut merupakan bentuk solawat yang paling utama, banyak menimbulkan pengaruh yang besar sekali, apabila dibaca tiap-tiap hari secara istiqomah, terutama bagi yang mempunyai keinginan besar untuk menunaikan ibadah haji, maka perbanyaklah membaca solawat ini secara istiqomah, karena solawat ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian lagi ulama yang menyatakan bahwa membaca solawat ini sebanyak 1000 kali, insya Allah akan bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah solawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca ketika sholat pada saat tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid, yang artinya, insya Allah, ya Allah, limpahkan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana yang telah engkau limpahkan pada Ibrahim dan keluarganya. Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Lafaz sholawat ini menyertakan lafaz siyada atau yang kita baca Sayyidina. Mengutip perkataan dari Imam Ramli dalam kitabnya Syarhul Al-Minhaj, beliau mengatakan, yang lebih utama adalah menyertakan lafaz siyada atau Sayyidina, karena di dalamnya terkandung pemenuhan terhadap apa yang diperintahkan dan menambah penjelasan sesuai kenyataan yang merupakan tata krama, dan tata krama itu akan lebih baik jika dilakukan daripada ditinggalkan. Demikianlah para ulama ahli hadis mutaakhirin menyatakan. Imam Ahmad Ibnu Hajar dalam kitab Al-Jauhar Al-Munassaron juga menyatakan, dengan menambahkan lafaz Sayyidina sebelum lafaz Muhammad tidak ada salahnya, bahkan itu merupakan tata krama di dalam memposisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun di dalam sholat fardu. Selain sebagai bacaan di dalam sholat fardu maupun sunnah, sholawat Ibrahimiyah bila diamalkan secara rutin atau istiqomah mempunyai fadilah juga hikmah yang luar biasa. Yang pertama, untuk mendapatkan segala macam kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Kedua, untuk mendapatkan rahmat dan keselamatan dunia dan akhirat. Ketiga, untuk mendapatkan kewibawaan yang sangat besar terhadap orang lain. Keempat, untuk menarik dan memperluas rizki dengan sebanyak-banyaknya yang tak terduga. Yang kelima, untuk mendatangkan segala macam hajat dan dapat mempercepat tercapainya semua yang dicita-citakan. Keenam, bertambah giat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bisa merasakan nikmatnya berzikir sehingga tumbuh kepekaan dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kedelapan, sobat akan selalu merasa nyaman dan tentram di dalam menjalani kehidupan ini, dan insya Allah akan membawa keselamatan di akhirat kelak. Kesembilan, hidup kita selalu merasa diawasi sehingga tidak berani mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.
Yang ke-10, sobatku, akan selalu mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-11, hati merasa tenang, gembira, dan lapang. 12, fadilah yang akan kita dapatkan yaitu memperkuat hati atau keyakinan dan serta kuat badan jasmani sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang 13, akan membuat cahaya di hati dan wajah kita. 14, bertambah muraqabah kepada Allah, seolah-olah melihatnya ketika menyembah kepadanya. 15, dapat membentengi diri dan selamat dari godaan setan, bahaya sihir, guna-guna dari jin dan manusia. Yang ke-16, diyakini bisa menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah, baik secara khusus maupun umum. Selanjutnya, fadilah yang ke-17, selamat ketika menghadapi pertempuran dengan musuh Allah. 18, fadilah ini yang banyak diburu dan dicari orang, yaitu bisa membuka pintu yang agung dari pintu-pintu makrifat. Jika zikir semakin banyak, makrifat pun semakin bertambah. 19, dengan mengamalkan zikir Ibrahimiyah ini, dipercaya bisa dipergunakan untuk meraih ilmu kebatinan dan dapat mengetahui semua rahasia di balik rahasia. Selanjutnya, fadilah yang ke-20, diyakini zikir ini mampu untuk penyembuhan segala penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah ke-21, banyak orang yang akan mendatanginya untuk meminta bantuan dalam hal pengobatan dan keruwetan hidup. Yang ke-22, diyakini bisa melihat dan menerawang alam gaib. Yang ke-23, ini penting bagi para pelajar. Apabila kita dalam menghafalkan suatu pelajaran atau apa saja mudah lupa, seakan hafalan tersebut sulit sekali menancap dalam pikiran kita. Maka cobalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Setiap selesai berwudu, bacalah sebanyak 11 kali. Lakukanlah berkali-kali, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Sebenarnya, masih banyak sekali fadilah dan keutamaan ketika mengamalkan zikir Ibrahimiyah ini. Kiranya, fadilah-fadilah tadi sudah bisa mewakili dari beberapa fadilah lain yang belum saya sebutkan. Inilah fungsinya ketika kita berbagi ilmu dan pengalaman, yang belum mengetahui jadi tahu dan faham, dan yang sudah tahu, diharapkan bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah. Satu pesan saya, sebelum menutup pertemuan ini, ucapkanlah sholawat atas Nabi. Insya Allah akan banyak kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.